sejarahnya. Di sini ada 3 zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, sama zaman modern. Nah, kalau di zaman kuno ini itu di tahun sebelum Masehi itu di 1800 ya. Bisa dibaca nih tentang Mesir kuno, Archimedes. Terus kalau di zaman pertengahan itu ada matematikawan India dan Arab, terus Al-Khazan di tahun 965 sampai 1040 Masehi. Dan yang terakhir itu di zaman modern, Isaac Newton dan Gottfried Leibniz abad ke-17, dan yang teman itu Bernhard Riemann di abad ke-19. Nah, jadi latar belakang integral itu dikenal 2 macam pengertian integral, yaitu tak tentu dan tertentu. Integral tak tentu itu kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi apabila turunan itu derivatif dari fungsinya diketahui. Sedangkan integral tentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Oke, untuk teman-teman saya mau ngasih tahu kalau presentasi ini saya agak gugup. Jadi kalau misalkan kurang jelas atau kurang apa bisa ditanyakan lagi ya. Nah, ini kita masuk ke integral tak tentu. Nah, bentuk umum integral dari fx adalah seperti ini. Nah, mungkin kan bingung atau kayak masih belum tahu ini itu lambang apa. Saya akan jelaskan. Ini adalah bentuk dari integralnya. Oke. Nah, kalau yang ini itu variabelnya, dan yang ini terakhir itu konstantanya. Oke, bisa dilanjut. Ini sama aja kayak ini lebih kompleksnya. Oke, saya tulis saja biar bisa dicatat. Keren banget sih. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya aja. Mungkin ini ada yang mau dicatat atau difoto dulu?
kasih rumus dasar integralnya biar lebih mudah dipahami lagi. Nah, sebenarnya sama aja tapi lebih kayak kompleks gitu. Ini tulisannya kelihatan nggak sampai belakang? Ada. Nah, ini rumus dasar dari integral tertentu. Di sini ada integralnya. Nah, di sini tuh buat naruh angkanya. Di sini itu untuk naruh angkanya. Nah, kalau di sini emang bawahnya itu dx seperti soal-soal di atas itu. Nah, nanti di a sini dimasukin ke atas ini. Bentar ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk pangkatnya kita taruh bawah nih. Nah, ini pangkatnya ini selalu ditambahin 1 ya. Nah, yang pangkatnya ini diulang 2 kali di bagian sebelah sini nih. Nah, selalu ditambahin C. Nah, C itu adalah konstanta. Nah, kalau kalian tahu kalau kalian bingung kenapa sih harus ditambahin C? Nah, itu bawaan dari integral itu sendiri. Oke, langsung ke contoh soal nih. Yang pertama, integral 2 dx. Nah, caranya itu kan di sini nggak ada pangkatnya nih, jadi kita langsung aja ini dibuat integralnya. Sorry ya kalau integral agak jelek gitu ya. 2 x. Nah, karena dia nggak ada pangkatnya, jadi kita tulis 0. Terus dikasih dx sesuai sama rumus ini. Nah, setelah itu kita jabarin, masukin ke dalam sini nih, yang a per n tambah 1. Jadinya 2 per n tambah 1. N nya itu kan pangkatnya. Nah, karena di sini nggak ada pangkat 0 ini, berarti kita taruh 0 tambah 1. Nah di sininya tulis tetap x, masukin lagi pangkatnya. Jadi 0 tambah 1 plus C. Nah, ini kita turunin nih, jadi 2x plus C. Nah, kenapa nggak ditulis per 1? Karena seharusnya kan emang ditulis, tapi karena per 1 jadi nggak usah. Ini yang pertamanya nih. Nah, yang keduanya seperti ini. Soal yang kedua. Oh ya, untuk yang ini ada yang mau ditanyakan nggak? Soal pertama. Aman ya? Mau dipoto dulu atau ditulis biar bisa lanjut ke bawah? Ini masih level bisa dikatakan level isinya lah. Karena dia nggak ada pangkatnya, jadi agak gampang begini. Oke, sudah ya. Lanjut. Nah, ini soal yang selanjutnya level itu medium. Nah, sekarang udah ada pangkatnya nih. Jadi tinggal ngulangin cara ini, tapi nolnya ini dikasih angka 2 kayak gini contohnya. Taruh 5 di atas, n tambah 1, jadi 2 ditambah 1. Nah, ini masih x. Nah, pangkatnya itu pindah lagi ke atas nih, jadi 2 ditambah 1 plus C. Nah, ini tinggal di jumlahnya aja ke bawah seperti ini. 5 per 2 tambah 1 3 sama 3 ditambah C. Nah, kurang lebih kayak gini jawabannya. Ada yang bingung?
ini yang nomor 3 nih, yang terakhir nih, contoh soalan terakhir. Bisa dibilang levelnya tuh udah mulai H karena agak sedikit panjang. Terus dikurang 6 pangkat 2 ditambah 8x ditambah 2. Oke. Nah, untuk penyelesaian ini kita turunin dulu yang ada di dalam tanda kurung ini, dijabarin satu-satu. Berikan 2. Nah, itu rumusnya masih sama kayak ini, tapi cuma diulang-ulang doang. Kan ini 3, jadi taruh bawah, ditambah 1. Terus kasih x 3 tambah 1. Nah, terus diturunin nih. Kan biasanya langsung plus C kan. Nah, ini kita lanjut dulu nih, ngabisin yang ini. Jadi di sini dikurang. Namanya taruh atas. Nah, 2-nya diturunin, 2 ditambah 1. Terus diulang lagi, 2 ditambah 1. Terus ditambah yang 8-nya nih, 8. Berarti kan dia nggak ada pangkatnya tuh. Nah, 0. Oh enggak, sorry, bukan 0, kan di sini dia harus 1 ya. Yang 0 tuh yang 2 nih nanti. Oh, sorry. Karena 8x berarti pangkatnya 1 deh. Nah, baru yang 2 ini tinggal dikasih 2x saja. Nah, kita jumlahin nih, 2 per 4 x 4. Terus dikurang 6 ditambah 2 tambah 1 jadi 3. X nya ini jadi 3 juga. Nah, ini tinggal dijumlahin aja. 2 x 2 tambah 2x plus c. Oke, ini seharusnya ditambahin plus c karena nggak mau saya taruh bawah aja ya. Kalau mau digeser aja jadi dari ulang. Bawah aja ya. Oke, maaf ya. Oke, seharusnya kayak gini bentukannya. Nah, kayak gini seharusnya udah kelar, tapi karena masih bisa disederhanakan, kita coba sederhanakan. Nah, sederhanakannya itu tinggal dibagi sama atasnya aja, jadi biar lebih cepat. Ini tinggal dibagi 2, jadi 1 per 2 x 4. Nah, terus di sini tinggal kita lanjutin aja. Jadinya 3 dibagi 2 jadinya ditambah 2x ditambah c. Ini contoh hasil akhirnya. Bisa dimengerti? Kalau bisa di bagian tatan ini kalian minimal dari 3 Integral tentu. Integral tentu adalah operasi matematika yang menghitung batas daerah di bawah kurva fungsi dalam batas tertentu, dalam batas atas dan bawah. Ini rumus dasarnya ya.
ke nomor yang pertama. Itu ada batasnya. Jadi kita lihat di bawah ada batas bawah yaitu 0 dan batas atas yaitu 3. Langsung aja. Karena ini X, berarti bisa ditulis 1 di sini. Per pangkatnya 2, berarti 2 ditambah 1 yaitu 3 kan. Langsung aja tulis 3. Terus kita tulis X. Sama lagi 2 tambah 1 yaitu 3, berarti X pangkat 3. Ditambah di sini 3 nggak ada pangkatnya, berarti 3 per 1 tambah 1 itu 2. X-nya sama, X sama 2. Nah kalau ada gini langsung dimasukin aja batas atas dan batas bawahnya. Oh ini salah, sorry. Ini 2. Nah, di sini aja. Kita cabut batas 3. X-nya dimasukin. Ini berarti 1 ya. 2 bagi 2 kan 1, berarti X pangkat 2. Aja 3 pangkat 3 27 ya. 27 per 3 tambah 3 pangkat 2 9. Kurang 1 per 3 0 pangkat 3 tambah 0 hasilnya pasti 0. 27 bagi 3 yaitu 9 tambah 9 buat soal yang pertama mungkin bisa dicatat dulu atau dipahami bagi foto. Apa? Nomor 3. Boleh. Udah. Ya hapus ya. Lanjut langsung ke nomor 3 aja untuk membersihkan waktu ya.
Ini batas bawahnya itu 2, batas atasnya 5 ya. Makanya tadi yang pertama-tama kita hitung dulu nih. X-nya kan sama dengan 1. Kita hitung dulu 1 per pangkat 2 tambah 1 yaitu 3. Sama di sini 3 pangkat 3 dikurang 4x. Tulis dulu 4-nya per X-nya pangkat 1. Berarti tulis 2 ada ditambah 1. Di sini juga sama, kita pangkat 2 tambah. Karena di sini nggak ada variabelnya berarti kita taruh 3x. Ini karena 4 bagi 2, 4 per 2 langsung aja ditulis 2 ya. Kalau udah langsung masukin ke rumus ini 1 per 3. X nya kita taruh yang B dulu, berarti yang 5. Ini 5 per 3 dikurang 2 X per 5 ini 5 per 2 tambah 3, 5. Yang paling ini dulu 5 pangkat 3 yaitu 125. 125 kali 1 berarti 125 per 3. Dikurang 5 pangkat 2 yaitu 25 dikali 2 50. Tambah 3 kali 5 yaitu 15. Lanjut ke yang A. Oh, sorry. Lanjut ke sini 2 pangkat 3 yaitu 8 ya. 8 kali 1 kan 8 berarti 8 per 3 dikurang 2 kali 2 yaitu 4 ditambah 3 kali 2 yaitu 6. Nah kalau kayak gini disamain dulu aja penyebutnya. Tulis dulu 125 per 3. Ini kali 3 berarti 150. Ditambah 15-nya kali 3 kali 5. Ini ke yang bawah. Di sini sama juga bawahnya disamain penyebutnya. Berarti 8 4 kali 3 yaitu 12 tambah 18 per 3. Akan kamu mungkin kalau saja ya. Langsung aja dijumlahin ya, 125 dikurang 150 ditambah 45 itu 20 per 3 kurang 8 dikurang 12 min 4 tambah 18 itu
2 per 3 dengan 6 sama 18 per 3 dibagi berarti 6. Jadi terus dulu mungkin dari foto. Mana ada selanjutnya akan nih? Oh, mana? Itu yang 2 itu 2 kali 2 atau 2 kali 2? Mana? Ini? Iya. 2 kali 2. 2 kali 2. Bukan 2 pangkat. Dari mana? Bukan 2 kali 2 pangkat 2. Oh iya, 2 kali 2 kali 2 pangkat 2. 2 kali 2 pangkat 2 ya? Iya. Sorry. Dari sini kan sampai bawah. Tadi ya, ini salah ya di sini. Iya, sampai situ. Dua kali 2 pangkat 2 8 berarti. Berarti di sini sama juga ya penyebutnya ya. 8 kali 3 28 tambah 18 8 dikurang 24 16 tambah 18 30 34 ya. Kalau yang ini berarti 20 per 3 ya. Awal. Yang tadi di sini 34 ya. Barengan ini Mas. Sudah ke sini aja. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kira. Integral berbentuk suku-suku. Integral berbentuk suku-suku adalah proses integrasi terhadap fungsi aljabar seperti yang terdiri dari beberapa suku yang dijumlahkan atau dikurangkan seperti x dalam kurung x sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 5. Fungsi seperti ini disebut fungsi aljabar berbentuk suku-suku karena terdiri dari beberapa suku monom. Nah contohnya tuh ada x pangkat 2, 3x sama min 5 itu adalah suku monom. Ya, selanjutnya. Ini ada ini ada 6 bentuk integral berbentuk suku-suku ya, ada langsung lihat ini. Ini ada contoh-contoh bentuk-bentuknya, ini ada 6. Nah ini ada 6 bentuknya ya. Lanjut terus. Ini ada beberapa contoh soal integral berbentuk suku-suku. Mungkin saya hanya ngambil 2 atau 1 soal saja. Saya mau mulai dari soal yang saya ini ya. Nah, di sini ada soal integral x pangkat 2 x pangkat 2 per akar 9 dikurang x pangkat 2 dx.
Kita bisa memodifikasikan soal ini dulu jadi ini kita modifikasi dulu ya, jadi akar 3 pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Misalnya itu misalnya X sama dengan 3 sin theta. 3 sin theta menjadi berarti dx-nya sama dengan 3 cos theta per 3 cos theta ini karena turunan dari 3 sin theta. Nah. Oh iya, contoh soal ini kita ngambil dari bentuk yang tadi nomor 1 ya. Sama dengan X. Sin theta. Nah, 3 sin theta sama dengan X, maka jadinya sin theta sama dengan 3 X per 3 karena kita ambil biasanya 3. Ini tuh misalnya kalau dicontohkan ke dalam segitiga, yang ini untuk mencari, ini untuk angka depannya, depan segitiga, ini untuk segitiga yang miringnya. Coba ya. Nah, yang X-nya itu berarti untuk yang di depan, yang 3-nya itu untuk angka yang di miringnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Habis mau nanya? Kita coba lanjut ke yang selanjutnya. Oke, lanjut ya. Nah, kita ambil contoh soal yang B. Ada integral 4x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 dx. Nah, ini kita pisahkan dulu ya, kita pisahkan menjadi bentuk sesuai bentuk-bentuknya. Ini ada yang 4x pangkat 2 dx, dx ya. Ini ada yang bentuk yang kedua yaitu 2x dx. Ada juga bentuk yang terakhir yaitu 1 dx. Kita pisahkan juga untuk konstannya. Ini integral ya. X pangkat 2 dx integral x dx ditambah integral 1 dx. Nah, ini kita masukin rumusnya yaitu integral x pangkat n dx. Jadi x pangkat n tambah 1 per n plus 1. Maka x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 2 per x 3.
ini kita kan mengambil dari rumus yang di sini, berarti kita bisa substitusikan soalnya menjadi per 3 dikurang 2 X pangkat 2. Jangan di situ. Lalu kita sederhanakan menjadi 4. Langsung aja ini kan X3, berarti kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X plus C. Lalu integral dalam kurung 2 X pangkat 2 dx. dx sama dengan 4 per 3 X 3 X pangkat 2. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, mungkin nggak ada yang mau nanya. Langsung. Ada yang foto dulu mungkin? Udah? Oh, udah. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan saran dan kritik. Satu orang kita persilahkan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya mungkin? Kita membutuhkan satu orang buat bertanya dan nanti ada satu kritik juga. Ya, ada yang nanya? Apa mungkin nanya? Kami? Asal? Adi? Bagian sana? Melvin? Jabal? Ada bertanya nggak? Kira-kira kalian mau bertanya nggak? Pal, bertanya apa? Oke, mungkin di saya. Oleh karena itu kita langsung. Mungkin ada yang mau memberikan saran dan kritik? Ya. Kritik dan sarannya? Ya, saya kalau yang mau kritik atau saran. Oke, Ya, silakan. perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Artanto dari kelompok 6. Saya ingin mengkritik, kan tadi ada 3 soal. Iya. Ada 3 soal. Nah, saya juga tadi penjelasannya juga cepat banget, kenceng. Yang bagian integral Iya. Saya harap kedepannya walaupun ini dikejar oleh waktu penjelasannya tetap santai. Iya. Yang penting soalnya itu dikerjakan semua gitu, walaupun masih dikejar oleh waktu. Mungkin kritik dari saya itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Romi. Mungkin cukup sekian presentasi kita. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, kepada dosen kita Ibu Windah.
saya tutup dengan mengakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.